Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal pertama ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Namun dalam kesempatan ini saya akan membacakan dari ayat 17 hingga ayat yang ke-20 dan kita akan merenungkan secara bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tema firman Tuhan adalah bukan sembarangan darah. Manusia dianugerahi Tuhan dengan berbagai macam golongan darah. Secara umum golongan darah manusia terbagi atas 4 kategori, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan juga golongan darah O. Fungsi darah adalah untuk mendistribusikan ke sel-sel kehidupan manusia. Ada banyak fungsi darah. Namun dalam bagian firman Tuhan ini kita tidak sedang berbicara tentang fungsi darah yang dimiliki oleh manusia. Tapi ada satu darah yang berbeda dari darah-darah yang lain, yaitu darah Yesus Kristus. Mengapa bukan sembarang darah? Kita berbicara tentang mengapa bukan sembarang darah dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari ini. Di sana firman Tuhan berkata bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dalam dosa. Kita hidup dengan berbagai macam dosa dan kejahatan, pemberontakan. Itu sebabnya dosa kita, pelanggaran kita, pemberontakan kita tidak dapat dituntaskan dengan darah apapun. Hanya melalui darah anak domba Allah. Khasiat dari darah anak domba Allah ini menebus kita, manusia, dari segala dosa, kejahatan, dan pemberontakan kita. Khasiat dari darah anak domba Allah ini, pertama, dia menebus semua manusia dari dosa keturunan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terlahir sebagai manusia. Kita terlahir di dalam dosa. Kita diperanakan di dalam dosa. Kita tahu bahwa dosa dan pemberontakan manusia, karena satu dosa manusia yaitu Adam, seisi dunia telah berbuat dosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Bahkan Roma 3 ayat yang ke-10 di sana kita baca bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Artinya bahwa manusia telah berdosa. Telah mengalami yang namanya cacat secara total. Atau bahasa kerennya itu total depravity. Manusia sehingga sikap, tindakan, perilaku, semua yang dilakukan oleh manusia itu menghasilkan yang namanya kematian kekal. Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan di sana berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut. Dosa manusia itu mendatangkan maut. Semua saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua manusia, kita telah berdosa di hadapan hadirat Tuhan. Dan dosa yang kita lakukan, baik secara sadar, lewat sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Dosa yang kita lakukan baik secara tidak sadar lewat sikap, tindakan, dan perbuatan kita, tidak dapat diselesaikan dengan amal kita. Tidak dapat diselesaikan dengan perbuatan baik kita.
tidak dapat diselesaikan dengan titel dan gelar kita. Tetapi dosa yang diturunkan dari Adam itu hanya dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus, dia mati untuk menebus, korban penebusan ini, menebus dosa keturunan yang telah diturunkan kepada kita manusia. Karena itu, orang yang tidak membuka diri dan menerima dia, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Orang yang tidak percaya kepada dia, dia masih tetap memiliki dosa keturunan yang diturunkan baik dari generasi-generasi sebelumnya, yaitu Adam dan juga keluarga-keluarga. Karena itu, untuk kita terbebas, kita terlepas, agar kita merdeka dari semua dosa keturunan, kita harus kembali lagi percaya. Tetapi tidak hanya sekedar percaya dengan mulut bibir kita, tetapi kita harus membuka diri, menerima dia, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena itu di dalam Roma pasal yang ke-10, saya bacakan bagi kita semua. Di sana dengan jelas firman Tuhan berkata demikian bagi kita semua. Ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Firman Tuhan di sana berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kualitas atau khasiat darah anak domba Allah ini mampu menebus dosa yang diturunkan dari Adam dan generasi-generasi selanjutnya. Itu akan terjadi hanya ketika kita berespon dengan baik, mempercayai Yesus. Tetapi yang kedua, yang kita lihat bukan sembarang darah, bukan hanya dosa keturunan, tetapi darah anak domba Allah ini juga mampu menebus kita dari dosa yang diwariskan. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, di sana dengan jelas berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ini kita lihat dalam bagian firman Tuhan, khasiat dari bukan sembarang darah, yaitu darah anak domba Allah, mampu menebus dosa yang diwariskan dari nenek moyang kita. Dosa yang diwariskan dari opung kita, kakek kita, nenek kita, orang tua kita. Ketika kita membuka diri, berespon terhadap kebenaran firman Tuhan, mengambil komitmen untuk percaya kepada dia, menerima dia, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka semua dosa warisan yang diwariskan itu akan dituntaskan dan diselesaikan secara sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita ditebus bukan dengan perak, bukan dengan emas dan permata, bukan, tetapi dengan darah anak domba Allah. Karena itu Tuhan mau agar kita menata hidup kita secara serasi dengan nilai dan prinsip-prinsip kebenaran, dengan menjauhi segala dosa-dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yang dilakukan oleh orang-orang tua kita. Kalau dulu mungkin orang tua kita adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan mereka menyembah berhala, dan itu diwariskan kepada kita. Maka momen ini, kesempatan ini, Tuhan meminta kita agar kita berdoa kepadanya, meminta Tuhan agar Tuhan melepaskan kita. Kita meminta orang-orang yang dapat dipercaya untuk mementor kita, untuk berdoa bagi kita, untuk melepaskan kita dari berbagai macam dosa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Sebab tanpa penyelesaian dan pemberesan dosa-dosa yang diwariskan, itu akan menghambat kehidupan kita, menghambat pelayanan kita, karir kita, rumah tangga kita, bahkan semua yang menjadi impian dan harapan kita. Dampak dari dosa yang diwariskan oleh orang tua dan nenek moyang kita itu
berdampak secara serius bagi kita yang hidup di generasi masa kini. Nah, untuk terlepas dan terbebas dari semua dosa warisan yang diwariskan oleh orang tua kita, nenek moyang kita, maka tidak ada cara lain. Hanya melalui iman kita, percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita baca, kalau kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini adalah merupakan kalimat syahadat orang Kristen. Dalam bahasa Arab berbunyi demikian, asyhadu anna la ilaha illallah wala safiya bainahu wa baina anas ila al insanu al masihu Isa ala didaha bin nafsi liyafdi kulanas. Artinya, aku bersaksi bahwa Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara dirinya dan antara manusia. Di dalam kemanusiaan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menebus semua manusia. Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menebus semua manusia dari dosa warisan nenek moyang. Dia tidak hanya hadir untuk satu komunitas, dia tidak hanya hadir untuk satu keluarga, tetapi untuk semua manusia. Dia juga mati berkorban. Dia tidak mengorbankan orang lain agar kita dibebaskan dari dosa keturunan dan dosa warisan, tetapi dia mengorbankan dirinya sendiri, mau mati dan berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah sebabnya tema firman Tuhan kita hari ini, bukan sembarang darah. Karena dia mampu menebus kita dari dosa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Tetapi yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini, bukan sembarang darah. Karena dia juga mampu menebus dosa pribadi yang Bapak Ibu saya dan saudara-saudara kita lakukan. Dosa pribadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dituntaskan oleh Yesus. Dosa kita, ada dosa yang kita lakukan dalam pikiran, dosa yang kita lakukan dalam perkataan, dosa yang kita lakukan dalam perbuatan, sikap dan tindakan kita. Seringkali sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kita masih hidup dalam dunia ini. Karakter kita, hidup kita masih terus diproses. Baik itu secara internal dari dalam diri kita. Ada hal-hal yang perlu kita benahi, ada hal-hal yang perlu kita perjuangkan agar kita terbebas, agar kita terlepas. Salah satu contoh dosa-dosa pribadi yang kita lakukan hari ini, karena berkembangnya informasi dan teknologi, kita lihat di sana akses pornografi yang terbuka dengan bebas. Kita bisa mengakses di sana. Ini dosa pribadi yang kita lakukan. Kita tahu kebenaran, tetapi kita mencoba untuk melanggar kebenaran. Ada dosa-dosa yang kita lakukan, dosa karena ya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh iri hati, dengki, amarah, perseteruan, tidak adanya penguasaan diri dan lain sebagainya sebagaimana yang kita baca di dalam kitab Galatia. Di sana dengan jelas kita tidak akan pernah mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Secara manusia kita tidak akan mungkin dapat diselamatkan. Secara manusia kita tidak akan mungkin dapat terbebas dari ini. Karena realitasnya kita masih hidup dalam dunia. Kemanapun kita pergi, kita dipertontonkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi di media internet, informasi yang begitu terbuka, baik yang positif, baik yang negatif. Ini semua terjadi dan kita lakukan sebelum kita mengenal Yesus. Bahkan kalau hari ini kita belum mengenal Yesus, inilah kesempatannya, inilah momennya, agar kita membuka diri menerima Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sekali lagi, dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa menyelesaikan dengan amal kita, kebaikan kita, filsafat kita, pengetahuan kita, kepandaian kita, titel kita, gelar kita. Hanya melalui karya pengorbanan Kristus Yesus Tuhan. Dia datang, dia mau mati, dia mau berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena cinta dan kasihnya, karena kepeduliannya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu melalui kebenaran firman Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa darah Yesus bukan sembarang darah. Dia mampu menebus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dari dosa keturunan
yang diturunkan langsung oleh Adam dan seterusnya. Tetapi dia juga mampu menebus kita dari dosa warisan yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Tetapi dia juga mampu menebus kita dari dosa pribadi yang kita lakukan dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Karena itu bagi kita yang rindu untuk terbebas, yang rindu untuk terlepas, yang rindu untuk merdeka dari dosa keturunan, dosa warisan, dan dosa pribadi, inilah momennya. Datang kepada Dia, meminta Dia, berdoa kepada Dia, mengakui segala dosamu, pelanggaranmu, pemberontakan, dan minta pengampunan kepadanya. Buka hatimu, terima Dia, jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan hidupilah setiap kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, kita akan ikut menikmati segala janji firman Tuhan. Sekali lagi, dalam bagian firman Tuhan, mengapa pentingnya? Karena kembali lagi di ayat yang ke-24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Allah, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi kita melihat di sini, inilah khasiatnya darah anak domba Allah. Semua akan sirna. Segala kemewahan, kebanggaan manusia akan sirna. Dan manusia harus mempertanggungjawabkan segala sikap, tindakan, dan perbuatannya. Firman Tuhan dengan jelas di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dunia ini adalah kemah kediaman. Tempat di mana kita hidup ini kemah kediaman ini akan dibongkar. Bukan di dunia ini kita akan tetap ada. Sebab dunia atau kemah kediaman ini akan dibongkar, tetapi Allah di dalam Kristus Yesus telah menyediakan satu kemah kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibuat oleh tangan Allah sendiri. Di mana di sana semua orang harus mempertanggungjawabkan segala yang dilakukannya. Baik itu yang jahat maupun yang baik. Dan semua hari ini akan terselesaikan dengan baik bila respon saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mau membuka diri, percaya dan menerima Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu, maka engkau akan terbebas dari dosa keturunan, dosa warisan, dan dosa pribadi. Biarlah melalui kebenaran ini kita semua diingatkan untuk kembali terus menggaungkan kebenaran ini. Bukan sembarang darah, yaitu darah anak domba Allah yang mampu menebus semua manusia dari berbagai macam kebejatan, dosa, dan berbagai macam hal yang dilakukan selama hidup di dalam dunia ini, baik di masa kini, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.